Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam video pembahasan biologi. Di video ini akan dibahas bab virus. Oke teman-teman, pertama kita akan membahas tentang sejarah dari penemuan virus. Istilah virus itu sendiri berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah racun. Virus pertama kali ditemukan oleh seorang berkebangsaan Jerman yang bernama Adolf Meyer. Pada tahun 1883, Adolf Meyer melakukan penelitian terhadap penyakit mosaik pada tanaman tembakau. Penyakit mosaik adalah penyakit yang menyebabkan bercak-bercak pada daun dan menghambat dari pertumbuhan tanaman tembakau itu sendiri. Pada penelitiannya tersebut, Adolf Meyer berhasil memindahkan penyakit dari tanaman yang sakit ke tanaman yang sehat dengan cara menyemprotkan getah hasil ekstraksi daun yang sakit kemudian disemprotkan ke tanaman yang sehat. Pada penelitiannya tersebut, Adolf Meyer juga mengamati ekstrak dari getah daun tersebut menggunakan mikroskop. Hasilnya adalah Adolf Meyer tidak menemukan bakteri penyebab dari penyakit tersebut, sehingga ia memberi kesimpulan bahwa penyebab dari penyakit mosaik tersebut adalah makhluk yang lebih kecil dari bakteri. Kemudian, pada tahun 1892, seorang ilmuwan Rusia yang bernama Dmitri Ivanovsky melakukan percobaan menyaring getah tanaman tembakau berpenyakit dengan saringan yang didesain khusus untuk menyaring bakteri. Kemudian hasil saringan tersebut ditularkan pada tanaman yang sehat. Ternyata hasilnya adalah tanaman tembakau yang sehat tersebut masih dapat tertular penyakit mosaik, sehingga Dmitri Ivanovsky mengambil kesimpulan bahwa penyebab dari penyakit mosaik pada tanaman tembakau adalah bakteri patogenik yang sangat kecil yang dapat lolos dari saringan tersebut. Setelah penelitian dari Beijing, pada tahun 1935, seorang ilmuwan yang berasal dari Amerika Serikat bernama Wendell Stanley berhasil mengkristalkan penginfeksi tanaman tembakau tersebut yang kita kenal sekarang dengan nama TMV atau Tobacco Mosaic Virus. Penemuan dari Stanley tersebut menarik sekaligus membingungkan karena sel makhluk hidup yang paling sederhana sekalipun tidak dapat dikristalkan, sehingga memunculkan sebuah pertanyaan, apakah virus ini adalah makhluk hidup atau sebuah benda mati? Virus merupakan makhluk peralihan, yaitu peralihan benda mati dan benda hidup. Virus dikatakan sebagai benda mati karena virus dapat dikristalkan, sementara virus dikatakan sebagai makhluk hidup karena dapat hidup dan bereproduksi secara berparasit atau kita kenal sebagai parasit obligat. Untuk lebih mengetahui tentang virus, marilah kita simak tentang ciri-ciri virus berikut ini. Ciri virus yang pertama adalah virus merupakan makhluk aseluler. Artinya, struktur tubuh virus bukan merupakan sebuah sel, karena di dalam struktur tubuh virus tersebut tidak terdapat bagian-bagian seperti dinding sel, sitoplasma, bahkan inti sel. Hanya saja di dalam struktur virus terdapat materi genetik, yaitu berupa RNA atau DNA saja. Ukuran tubuh virus sangatlah kecil, antara 20 nanometer sampai 300 nanometer saja. Untuk taksonominya, virus diatur menurut sistem ICTV atau International Committee on Taxonomy of Viruses. Dalam tingkatan taksonnya terdapat 3 tingkatan. Yang pertama adalah family, kemudian genus, dan spesies. Untuk tingkatan family diakhiri dengan akhiran viridae. Untuk akhiran genus diakhiri dengan virus, dan untuk tingkatan spesies diakhiri dengan virus. Selanjutnya, teman-teman akan diperkenalkan tentang bentuk-bentuk virus. Bentuk-bentuk virus sangatlah beraneka ragam, seperti yang berbentuk batang, contohnya adalah TMV atau Tobacco Mosaic Virus. Kemudian yang berbentuk bola, contohnya adalah HIV atau Human Immunovirus. Kemudian yang berbentuk polyhedral, contohnya adalah adenovirus. Kemudian yang berbentuk seperti spiral, contohnya adalah Ebola virus. Dan yang terakhir yang berbentuk kompleks atau berbentuk seperti huruf T, contohnya adalah bakteriofag atau virus yang menyerang bakteri.
Setelah kalian mengetahui bentuk-bentuk dari virus, selanjutnya kita akan mempelajari tentang struktur dari virus itu sendiri, terutama virus yang menyerang bakteri atau bakteriofag. Secara umum, bakteriofag ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu bagian kepala, leher, dan bagian ekor. Di bagian kepala terdapat bagian yang bernama kapsid atau selubung protein yang menyelubungi bagian kepala. Nah, di bagian kepala ini juga terdapat materi genetik. Untuk bakteriofag, materi genetiknya berupa DNA saja. Bagian kepala ini adalah bagian yang menentukan bentuk dari virus. Setelah itu, ada bagian leher yang menghubungkan bagian kepala dan bagian ekor. Di bagian ekor terdapat bagian yang bernama selubung ekor, kemudian ada plat basal atau lempeng dasar. Selanjutnya ada bagian yang berbentuk seperti kaki yang bernama serabut ekor. Untuk reproduksi dari virus ini, ada 2 cara, yaitu dengan daur litik dan daur lisogenik. Sebetulnya daur litik dan lisogenik ini berhubungan karena pada daur lisogenik, ujung-ujungnya daur tersebut juga akan memasuki daur litik. Untuk lebih jelasnya, marilah kita bahas satu persatu daur reproduksi dari virus. Perbedaan antara daur litik dan daur lisogenik adalah daur litik terjadi bila pertahanan sel inang lebih lemah dibandingkan daya infeksi virus, sehingga tahapan-tahapan pada proses reproduksi dapat berlangsung secara cepat. Virus yang mampu bereproduksi dengan daur litik disebut virus virulen. Sementara itu, daur lisogenik terjadi bila sel inang memiliki pertahanan yang lebih baik dibandingkan daya infeksi virus, sehingga sel inang tidak segera pecah, bahkan dapat bereproduksi secara normal. Namun, ketika sel inang memiliki pertahanan yang sudah lemah, selanjutnya tahapan reproduksi akan memasuki daur litik. Marilah kita bahas tahapan-tahapan yang terjadi pada daur litik dan daur lisogenik. Berikut adalah daur litik yang terjadi pada bakteriofag atau virus yang menyerang bakteri. Ada 5 tahapan yang terjadi pada daur litik bakteriofag. Yang pertama adalah absorpsi, yang kedua adalah penetrasi, yang ketiga adalah sintesis, yang keempat adalah perakitan, dan terakhir adalah lisis. Tahap pertama adalah tahap adsorpsi. Pada tahap tersebut terjadi pengenalan dan penempelan bakteriofag pada dinding sel bakteri. Tahap kedua adalah penetrasi atau injeksi. Pada tahap tersebut, bakteriofag akan memasukkan atau menginjeksikan bahan genetiknya ke dalam badan bakteri. Tahap ketiga adalah tahap sintesis. Pada tahap sintesis, DNA bakteri akan dihidrolisis dan dikendalikan oleh materi genetik virus untuk membuat asam nukleat dan protein komponen virus. Tahap keempat adalah tahap perakitan. Pada tahap ini, hasil sintesis berupa asam nukleat dan protein dirakit menjadi partikel-partikel virus yang lengkap sehingga terbentuk virion-virion baru. Tahap terakhir dari daur litik adalah lisis, yaitu ketika dihasilkan suatu enzim yang bernama lisozim untuk menghancurkan dinding sel bakteri. Ketika dinding sel bakteri sudah hancur, maka virus-virus baru dapat keluar dan menyerang sel inang lainnya. Daur lainnya dari reproduksi virus adalah daur lisogenik. Daur lisogenik mempunyai tahapan yang hampir sama dengan daur litik, yaitu tahap awal adalah tahap adsorpsi atau penempelan, kemudian tahap kedua adalah tahap penetrasi, yaitu ketika virus memasukkan atau menginjeksikan bahan genetiknya ke dalam tubuh inang. Nah, tahapan ketiga inilah yang membedakan antara daur lisogenik dengan daur litik, yaitu terdapat tahapan yang bernama tahapan penggabungan. Tahapan penggabungan terjadi ketika DNA bakteri dan DNA virus bergabung membentuk profag. Ketika sel inang memiliki ketahanan yang kuat, maka virus tidak akan melanjutkan tahapan reproduksi selanjutnya, tetapi virus akan diam menunggu sampai dirasa sel inang sudah menjadi lemah. Bahkan, sel inang masih sempat untuk membelah diri dan menghasilkan sel anakan yang mengandung DNA gabungan, yaitu DNA gabungan bakteri dan virus. Setelah sel inang dirasa sudah lemah, maka virus akan memasuki tahapan reproduksi selanjutnya. Nah, tahapan reproduksi selanjutnya ini sama seperti pada daur litik, yaitu tahap sintesis, perakitan,
dan akhirnya lisis. Jika kalian sudah memahami tentang reproduksi virus, selanjutnya kita akan mempelajari tentang peranan virus. Seperti makhluk hidup lainnya, virus memiliki peranan yang merugikan dan yang menguntungkan. Peranan merugikan virus antara lain adalah sebagai penyebab penyakit pada makhluk hidup lainnya. Pada manusia, beberapa penyakit disebabkan oleh virus. Contohnya adalah paramyxovirus yang menyebabkan penyakit gondongan, orthomyxovirus yang menyebabkan penyakit influenza, morbillivirus yang menyebabkan penyakit campak, dan human immunovirus yang menyebabkan penyakit AIDS. Begitu pula terjadi pada tumbuhan. Beberapa penyakit pada tumbuhan disebabkan oleh virus. Contohnya adalah tobacco mosaic virus yang menyebabkan penyakit mosaik, yaitu penyakit bercak pada tanaman tembakau. Selanjutnya ada TYLCV yang menyebabkan penyakit TYLC pada tanaman tomat, yaitu penyakit keriting pada tumbuhan tomat. Selanjutnya adalah tungro virus yang menyebabkan penyakit tungro, salah satunya adalah pada tanaman padi, yaitu tanaman padi daunnya menjadi kuning. Nah, teman-teman, selain memiliki peranan yang merugikan, virus juga memiliki peranan yang menguntungkan. Salah satunya adalah dalam teknologi rekayasa genetik, misalnya untuk terapi gen. Salah satu keberhasilan teknik ini adalah memperbaiki kelainan genetik ADD atau adenosin diaminase defisiensi yang menyebabkan seseorang tidak memiliki daya tahan tubuh karena tidak terdapatnya enzim AD atau adenosin diaminase. Selanjutnya, dalam pembuatan vaksin protein, selubung dari virus ini dapat digunakan untuk memacu terbentuknya respon kekebalan tubuh melawan suatu penyakit tertentu. Virus juga digunakan untuk pengobatan secara biologis, yaitu dengan melemahkan atau membunuh bakteri, jamur, atau protozoa patogenik. Dalam peranannya sebagai pengendali hayati, virus digunakan untuk pemberantasan serangga hama. Contohnya adalah bakulovirus digunakan sebagai bioinsektisida yang tidak mencemari lingkungan. Di bidang teknologi, Pusat Riset Mikrobiologi di Inggris berhasil menginokulasi partikel virus, kemudian mencampurnya dengan senyawa besi untuk membuat kapasitor atau alat penyimpan energi listrik. Oke teman-teman, demikianlah video pembahasan tentang virus. Semoga dengan video ini kalian lebih memahami tentang virus. Sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya.